Halo semuanya, halo my friends Magnifactor. Kembali lagi akhirnya di channel vlog aku, Tasya Amelia. Alhamdulillahnya sekarang tekstur muka aku tuh nggak ada beruntusan satupun. Aku bisa nuntasin keluhan kulit wajah aku. Giveaway aku yang terakhir kemarin punya 6 pemenang, dan aku gak sabar buat ngumumin satu pemenang lagi. Gimana nih kondisi kulit wajah kalian? Lagi di rumah aja, lagi social distancing dan mengkarantina diri kita di rumah, jadi kita punya banyak banget waktu untuk mengenal kulit wajah kita seperti apa, kita cocoknya makan apa, itu udah pasti kan, karena kita just stay at home. Nah, aku harap kalian bisa menemukan jalan keluar untuk keluhan kulit wajah kalian semua. Aku tuh lagi ngalamin breakout kan beberapa bulan yang lalu sebelum aku ke Turki. Terus breakoutnya itu karena aku gak cocok sama satu skincare. Aku gak mau nyebutin skincarenya apa. Entah kenapa kulit wajah aku tuh seperti resisten gitu loh sama obat jerawat yang sebelumnya. Bayangin, aku punya obat jerawat andalan tapi aku resisten sama obat jerawat tersebut, dan aku gak mau nyebutin namanya juga ya. Aku bingung dong, kayak anak kecil kehilangan orang tua. Jadi aduh gila, gue pakai apa, gue harus gimana, ini kok nggak mempan. Alhasil daripada panik, aku pikir aku nggak pakai apa-apa, cuman pakai facial wash doang saat itu, sambil nyari-nyari mana nih obat jerawat yang cocok buat gue, mana obat cepat nyembuhin jerawat breakout ini. Waktu itu bener-bener down banget karena nggak 1-2 obat jerawat baru yang aku coba, dan ada beberapa brand yang ngubungin aku juga kayak, Syah, lo mau nggak nyobain obat jerawat gue? Kayaknya obat jerawat gue cocok sama lo deh. Lo nggak perlu beli produk gue kirimin aja semuanya produknya ke lo. Ya udah, alhasil aku terimalah produknya dan aku coba beberapa minggu tuh, tapi hasilnya seperti ini. Parah kan, gawat banget kan, dari yang tadinya cuman jerawat kecil-kecil aja, terus tiba-tiba keluar semua, bernanah dan makin banyak. Alhasil aku stop obatnya, ganti lagi obat jerawat yang lain, gak cocok lagi, stop lagi, ganti lagi obat jerawat yang lain, stop lagi. Alhasil ketemulah sama obat jerawat yang cocok di muka aku sampai sekarang. Aku pakai Acnelogy, dan maskernya, serumnya, semuanya aku pakai dari Acnelogy, dan alhamdulillah aku cocok seperti sekarang. Aku nggak tahu ya, dari tadi ternyata blur nggak sih? Sayang banget udah ngomong panjang lebar, enggak lah ya. Ya, jadi kembali lagi ke topik. Terus aku ketemu kan sama Acnelogy kan. Pertama aku nyobain krim iritasinya. Waktu itu gara-gara aku gonta-ganti skincare, obat jerawat terutama, mungkin terjadi iritasi di sudut kulit wajah aku, seperti di bagian sudut bibir, sudut mata, sudut hidung. Itu kondisinya, ya kalian bisa nonton aja di video aku yang sebelum-sebelumnya, karena aku pernah ngebahas tentang ini, iritasi kulit akibat skincare. Aku cobain lah krim iritasinya, ternyata cocok. Ya, ngeblur gak sih? Berhubung aku cocok sama krim iritasinya saat itu, alhasil aku tuh tertarik buat nyobain obat jerawat dan segala skincare-nya. Akhirnya aku beli maskernya, waktu itu masker sulfur. Kalian juga kalau kalian followers aku di Instagram pasti kalian tahu deh, aku pernah ngupdate masker organik sulfur, terus masker hydrogel spirulina. Itu dua itu aku cobain pertama kali setelah krim iritasinya Acnelogy. Setelah itu aku ngerasa cocok, muka aku jadi calm down banget. Akhirnya aku next purchase, aku beli krim beruntusannya, terus aku beli juga serum vitamin C-nya. Terus aku pakai, alhamdulillah muka aku makin better teman-teman. Itu tenggat banget sih, akhirnya ketemu juga yang cocok. Terus muka aku yang tadinya jerawatnya meradang-meradang gitu jadi calm down, jadi nggak meradang lagi, nggak merah, nggak perih. Ya, nih kali ini benar-benar ngeblur. Nah, apa harus sedekat ini? Kalau segini? Nah, ini enggak. Nah, lanjut. Ribet banget ya. Terus akhirnya karena aku cocok pakai masker, aku harus sering lihat ke layar sih biar tahu ini ngeblur atau enggak. Udah nggak ngeblur ya.
Nah, karena aku cocok pakai masker, serumnya, krim beruntusannya, akhirnya aku beli serum anti aknenya juga, dan aku cocok pakai serum anti aknenya. Alhasil hampir semuanya aku cobain produknya Acnelogy. Alhamdulillah banget. Sembuhnya sih sebenarnya butuh waktu ya. Aku ngerasa setelah aku pakai obat jerawatnya dari Acnelogy, itu jerawat aku nggak timbul lagi. Biasa kalian tahu kan kalau misalnya kalian pakai skincare, obat jerawat terutama, terus jerawatnya sembuh, abis itu jerawatnya kayak timbul lagi gitu. Nah, yang aku rasain sih setelah aku pakai skincare yang Acnelogy nggak kayak gitu. Dia kayak obat atau skincare yang menyembuhkan, bukan bikin kita ketergantungan. Jadi kalau misalnya jerawat aku udah sembuh, ya udah sembuh aja. Besoknya tinggal ngilangin bekasnya, tinggal ngilangin scars atau bopengnya. Yang aku suka lagi, serum vitamin C for scars-nya itu bisa mengecilkan scars atau bopeng yang ada di muka aku. Apalagi pori-pori ya. Pori-pori aku tuh sangat mengecil, terus sebum atau minyak yang berlebih yang biasanya keluar dari kulit wajah aku juga jadi berkurang. Yang pasti kulit aku jadi kayak berasa sehat banget sih. Obat jerawat doang, aku hampir pure pakai skincare dari Acnelogy. Pernah pakai krim beruntusannya Acnelogy, krim iritasinya Acnelogy, acne spotnya, terus serum vitamin C, serum anti acne, terus udah gitu masker hydrogel, organic mask sulfur, itu semuanya udah pernah aku cobain. Terus udah gitu yang aku sukanya si organic, bukan yang organic, yang aku sukanya si hydrogel mask spirulinanya itu punya kemasan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya di sasetan gitu kan, yang cuma satu kali pakai. Yang baru itu 100 gram kalau nggak salah, dia tube gitu warna hijau, dan aku suka banget. Aku suka beli yang refill itu, terus aku tambahin lagi ke tube-nya kalau udah habis. Itu bisa berapa kali pakai ya, itu cukup lama sih kalau menurut aku. Melawan breakout aku kemarin itu, aku juga pakai facial washnya Dior karena dia punya facial brush dari silikon yang lembut banget, yang aku percaya dia bisa mengeksfoliasi kulit wajah aku secara sedikit demi sedikit per hari. Jadi hari ke hari. Beda ya kalau sama peeling. Kalau peeling itu kan pakai bahan kimia dan kita cuma bisa 2 minggu sekali paling enggak. Tapi kalau ini aku nge-maintain pori-pori aku supaya terus bersih, supaya terus nggak tertutup sama sel kulit mati, ya dengan cara itu, dengan facial washnya Dior yang ada. Kalian juga aku taruh deh di sini daripada bingung-bingung. Sometimes aku pakai dry lotionnya Dior juga buat obat total jerawatnya. Berhubung nih sekarang juga aku lagi promil kan, aku lagi program hamil, terus aku lagi konsumsi obat hormon. Itu nggak gampang banget buat aku mutusin konsumsi obat hormon waktu itu, karena aku udah tau banget konsekuensinya, pasti akan timbul jerawat. Itu udah lumrah dan normal banget buat orang-orang yang lagi program hamil. Tapi akhirnya aku memutuskan, ya udah nggak apa-apa dok, aku konsumsi obat promil saat itu yang bakal ngerusak hormon aku banget, terutama kulit wajah aku. Akhirnya ya udah aku jalanin tuh, sehari 2 hari belum keluar tuh jerawat, baru belum keluar, belum breakout sama sekali. Aku jalanin seminggu, mulai timbul 1 hari 1 jerawat. Bayangin, 1 hari 1 jerawat teman-teman. Aku konsumsi obat itu memang tiap hari, tiap malam, dan itu selama berapa bulan ya, aku lupa, lebih dari 3 bulan pokoknya. Dan timbul 1 hari 1. Terus aku bingung kan, gila ini kalau misalnya 1 hari 1, ya muka gue apa kabar gitu loh. Sebulan aja itu udah parah banget. Terus aku mensiasati breakout aku itu melawan obat promilnya itu dengan rempah-rempah. Jadi aku bikin infused water. Kalau misalnya kalian ngikutin Instagram aku, tahu deh rincian kandungan infused waternya apa. Aku pakai serai, aku pakai jahe, pakai kunyit, pakai aku lupa, serai, jahe, kunyit, kayu manis, sama sometimes aku pakai kurma dan madu. Oh iya, madu sehari 1 sendok itu wajib ya buat aku konsumsi. Terus aku jalanin tuh, aku rutinin, aku minum. Gila loh, bener-bener jerawatnya kempes loh, serius loh. Iya, aku pakai skincare juga. Aku bantu sama minum infused water itu. Ada petir, kalian denger gak sih ada petir? Nah, jadi aku bantu jerawat aku breakout itu aku lawan dengan infused water rempah-rempah, dan itu works banget di aku.
di sisi lain aku tetap pakai skincare-nya Acnelogy dan Dior. Terus aku jalanin rutin minum madu dan kurma juga, aku makan kurma juga. Udah gitu, setelah jerawat aku kering dan gak keluar lagi sehari satu, aku seneng dong. Tapi ada kalanya kayak aku bosen gitu loh, motong-motong kunyitnya, motong jahenya. Karena kan kayak kadang-kadang aku juga ada urusan, aku ada deadline, terus aku ada kepentingan gitu kan keluar rumah. Jadi nggak setiap hari, nggak 2 hari sekali. Jadi kayak kadang-kadang aku lupa minum infused waternya. Terus aku nemuin lah minuman yang bagus banget dikonsumsi dan kandungannya juga hampir sama yang aku perluin buat kulit wajah aku. Dan aku nemuin di ladang rempah, itu bagus banget ya Tuhan. Jadi dia tuh 1 botol gitu, itu sari infused water. Terus kita kalau misalnya kita sibuk, 1 botol itu tuh sebenarnya buat seminggu, tapi sebenarnya sih nggak nyampe seminggu sih buat aku. Jadi kita cuma nyampurin 6 sendok dari botol itu ke 1 liter air. Itu kandungannya sama aja kayak infused water pada umumnya yang aku bikin gitu loh ternyata. Terus aku order lah di ladang rempah kan. Ya udah aku konsumsi di situ dan praktis banget. Jadi aku nggak mesti belanja ke pasar untuk beli rempah-rempah. Itu praktis banget. Aku saranin buat kalian yang sibuk, yang punya aktivitas di luar, kalian wajib banget konsumsi sari infus rempah dari ladang rempah ya. Nanti semuanya yang pernah aku pakai, pernah aku konsumsi, aku taruh di description box biar kalian bisa nge-search juga. Terus kalau misalnya kalian mau coba, kalian bisa tinggal klik juga. Jadi intinya gini loh, aku ternyata baru sadar kalau mau mengobati jerawat yang membandel. Bayangin ya, jerawat hormon itu nggak bisa nggak bisa dilawan sama obat skincare atau obat jerawat loh. Itu udah aku alamin banget waktu dulu aku breakout pertama kali. Terus yang aku kagumin, yang aku kayak believe it or not gitu, ternyata sari infus rempah-rempah itu bagus banget dikombinasiin sama skincare. Jadi dari dalam kita dibersihin, dari luar kita juga diobatin. Jadi aku percaya aja gitu, kenapa sih mulai dari sekarang kita nggak konsumsi. Karena aku sempat juga dulu di fase berjerawat parah, tapi jerawat aku nggak kunjung sembuh teman-teman. Jerawat aku tuh udah pakai banyak model skincare, udah ke dokter spesialis kulit, udah ke klinik kecantikan yang katanya wow banget gitu, tapi nggak kunjung sembuh. Ya ternyata mungkin harus diperbaikin juga dari dalam. Kita harus konsumsi yang bagus-bagus sehingga yang dari dalam juga bersih. Karena kan salah satu faktor timbulnya jerawat adalah usus yang kotor. Nah, coba bayangin kalau misalnya usus kalian kotor, terus jerawat kalian yang dari luar tuh kalian obatin terus, tapi kalian nggak tahu kalau ternyata dalamnya itu yang harus dibersihin dulu kan. Misalnya sekarang kalian tuh lagi jerawatnya banyak, satu muka itu misalnya nyebar banyak gitu, aku saranin kalian pakai facial lotion Dior itu yang ada silicone brushnya, tapi di bagian jerawatnya jangan pernah digesek, jangan pernah digosok ya. Pakai brushnya jangan. Jadi kalau misalnya lagi ada jerawatnya dilewatin aja. Jadi digosok pelan-pelan di bagian permukaan pori-pori yang lain yang nggak ada jerawatnya. Tips juga buat kalian, kalau kalian pakai masker organik sulfurnya Acnelogy, jangan terlalu deket mata guys, karena yang aku rasain kemarin tuh perih. Ternyata kata adminnya jangan terlalu deket mata karena dia kan organik sulfur itu menimbulkan rasa perih walaupun kita pakai jauh di deket mata. Pas nyucinya juga jangan dikenain air gitu sehingga airnya tuh masuk ke mata kita, ya tetap aja kan perih. Jadi jangan terlalu deket mata, pakai di sini aja. Terus yang bagian-bagian jerawatnya gitu. Itu masker organik sulfur sama hydrogel mask spirulina itu termasuk magic banget loh. Banyak banget aku nyobain masker-masker yang varian-varian, tau kan yang kekinian, yang rasa green tea, rasa apalagi ya, banyak rasa kopi, green tea, terus banyak deh pokoknya yang kekinian gitu. Tapi aku nggak kulit wajah aku tuh nggak sepaham gitu loh sama masker-masker yang kayak gitu, nggak tahu kenapa nggak ada hasilnya, terus nggak terlalu ngefek di kulit wajah aku. Percaya nggak percaya, saat ini aku benar-benar udah nggak ada beruntusan sama sekali. Terus paling tinggal beberapa bekasnya doang yang hitam gitu yang susah dihilanginnya.
Sama setiap kali aku make up nggak nimbulin jerawat sama sekali kok, karena aku triple cleansing. Terutama aku pakai si silicone brush dari Dior itu ngebantu banget ya. Terus aku pakai milk cleansernya Acne Logi juga. Jadi inget ya guys, triple cleansing. Pertama itu entah kalian mau pakai micellar water, terus pakai milk cleanser, abis itu pakai facial wash. Pokoknya 3 tahap. Ingat ya, 3 tahap. Jangan lupa, kalau kalian habis pakai make up dan kalian nggak mau berjerawat, kalian harus triple cleansing. Cleanser, cleansing, triple cleansing. Dan saat berjerawat kemarin, aku tuh pakai sunscreen dari Dior karena dia cuman 15 SPF 15 kalau nggak salah. Jadi rendah banget dan cocok banget buat kulit wajah yang lagi berjerawat. Udah gitu pakainya sekali sehari aja sih kalau menurut aku, karena aku tipe kulitnya tuh nggak terlalu cocok sama sunscreen di saat aku lagi berjerawat. Jadi kenalin lagi tipe jerawat kalian guys, terus kalian cocok atau enggak pakai sunscreen di saat lagi berjerawat, atau misalnya pas lagi berjerawat terus pakai sunscreen jadi malah merah-merah, malah gatel, itu di stop aja. Tapi kalau misalnya nggak nimbulin efek yang merah, gatel, kalian lanjutin aja. Karena sunscreen itu penting banget dipakai ya. Masih make upan gak kak? Aku tuh sering banget make upan, gak tau kenapa aku sering aja pakai make up, nyobain hasil dari tutorialnya di YouTube aku nonton, terus aku cobain, aku aplikasiin ke wajah aku, terus keluar rumah juga kadang-kadang aku bereksperience gitu aku pakai make up. Tapi yang aku senangnya di sisi lain, aku bisa menanggulangi kulit wajah aku nggak jadi timbul jerawat berkat make up. Aku bisa ngebuktiin ke kalian kalau ternyata yang menyebabkan jerawat adalah bukan make up teman-teman, tapi gimana cara kita membersihkan si make up tersebut ketika kita sudah menggunakan make up. Ya udah, itu aja, sekian dari aku. Kalau kalian suka sama video aku, please like video aku ya. Terus bantu terus channel aku supaya aku lebih sering upload video terbaru, biar aku tambah semangat lagi nih. Pokoknya stay healthy, tetap di rumah aja, jangan terlalu sering tiktokan. Yaudah, pokoknya itu aja ya. Dadah.